Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Semoga hari ini tetap semangat dan selalu sehat. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa ini Ibu mintakan kepada teman kalian Ismail untuk memimpin doa. Silakan Ismail. Amin. Terima kasih pada Ismail. Semoga dengan doa tadi hari ini kita dapat belajar dengan lancar. Kemudian sebelum belajar kita rapikan dulu tempat duduknya dan silakan buka buku pelajarannya. Sudah siap? Ya, siap. Ibu absen dulu. Ismail, Maryam, Siti Hasanah. Alhamdulillah lengkap. Baik, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang salat berjamaah. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama, menunaikan salat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, memahami ketentuan salat berjamaah. Nah, indikator yang akan kita capai. Yang pertama, menjelaskan pengertian salat berjamaah. Yang kedua, menyebutkan keutamaan salat berjamaah. Yang ketiga, menyebutkan syarat sah salat berjamaah. Dan tujuan dari pembelajaran ini agar yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian salat berjamaah dengan baik, dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan keutamaan salat berjamaah dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan syarat sah salat berjamaah dengan baik. Baik, kita mulai. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang materi Asmaul Husna ya. Nah, pada materi yang dulu kita sudah belajar Asmaul Husna tentang Al-Alim, yaitu Allah Maha Mengetahui. Nah, berkaitan dengan Al-Alim, itu ada kaitannya dengan materi ini, materi tentang salat berjamaah. Karena Al-Alim, karena salat berjamaah ini harus diketahui atau harus dipelajari dulu supaya dapat melakukan atau mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. Jadi Al-Alim itu berilmu pengetahuan, ada kaitannya dengan salat berjamaah. Jadi kita harus mempelajari dulu tentang ketentuan salat berjamaah sebelum kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan. Kemudian kita masuki pelajaran tentang salat berjamaah. Kalian akan Ibu bagikan menjadi beberapa kelompok, karena di sini nanti kalian akan mengkaji dan mengamati tentang materi salat berjamaah ini. Jadi silakan kepada masing-masing kalian untuk membentuk beberapa kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang. Jadi silakan dibagi kelompoknya. Baik, Ibu akan bagikan
lembar kerja siswa pada masing-masing kelompok, dan tugasnya adalah setiap kelompok itu masing-masing ada yang harus dikerjakan. Yang pertama, kelompok 1 itu mencari tentang pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, kelompok 2 itu tentang keutamaan sholat berjamaah. Kelompok 3 tentang syarat sah sholat berjamaah. Dan kelompok 4 itu tentang syarat-syarat menjadi imam. Nah, kemudian sebelum kalian mengerjakan tugas kalian itu, nanti ibu akan membagikan video atau menampilkan video untuk kalian cermati dan kalian amati supaya kalian lebih mudah dalam mengerjakan tugas kelompok. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Itu pengertiannya. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Yang perlu kalian tahu bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Artinya bahwa kalau ada yang melakukan maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi yang lebih kuat itu adalah sunnah mu'akkadah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid adalah 27 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tabdulu ala sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu raka'atul ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha itqam minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama ya dibandingkan dengan sholat munfarid. Nah, sekarang kita akan masuk ke syarat sah berjamaah. Sholat berjamaah sah, sholat berjamaah akan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya imam atau yang memimpin sholat. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Yang keempat, atau yang D, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, sekarang bagaimana kedudukan imam dalam sholat berjamaah? Nah, kedudukan imam dalam sholat berjamaah akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat. Sehingga untuk menjadi imam ada beberapa syarat tersendiri. Syarat-syaratnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan dalam sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran.
Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Artinya tidak gila ya. Atau sedang waras, jadi orang mabuk tidak boleh ya. Yang kelima adalah balik, artinya sudah dewasa. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Jadi imam itu harus berada paling depan ya. Yang terakhir, seorang laki-laki atau boleh juga perempuan apabila makmumnya perempuan semua. Dan imam tersebut tidak bermakmum kepada orang lain gitu. Oke anak-anak, sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, sebelum presentasi Ibu akan menampilkan ice breaking dulu, kita main game dulu. Oke? Ya. Kalau sudah siap, kita ice breaking dulu, silakan. Ya, baik anak-anak, kita akan melakukan ice breaking dulu untuk memfokuskan kalian dalam belajar. Ice breaking-nya akan Ibu lakukan itu adalah permainan tentang nama sholat dan bertepuk tangan. Jadi nanti kalau Ibu sebutkan nama sholat, itu kalian harus bertepuk sesuai dengan rakaat sholat tersebut. Misalnya kalau zuhur bertepuknya 4 karena rakaatnya 4. Kalau asar bertepuknya 4 juga. Kalau subuh bertepuknya 2. Nah, kalau isya juga 4 dan kalau maghrib 3 tepuk tangannya. Paham anak-anak? Ya, kalau paham, nanti siapa yang Ibu tunjuk, siapa yang Ibu persilahkan, itu harus merespon games Ibu ini. Misalnya dari Ibu Juhur, tepuknya 4, 1, 2, 3, 4. Maghrib, tepuknya 3, 1, 2, 3. Subuh, tepuknya 2, 1, 2. Nah, seperti itu. Paham? Ya, kalau paham, nah kita mulai ice break-nya. Alhamdulillah, kalian sudah mempresentasikan tugas kelompok masing-masing dan kita beri aplaus kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikannya dengan baik. Kemudian kita teruskan. Ibu simpulkan dulu bahwa sholat berjamaah ini sangat diutamakan terutama bagi laki-laki karena hukumnya adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan sebagian ulama pun itu ada yang menghukumkannya wajib kifayah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan itu terutama salatnya di rumah. Ya, untuk salat tadi kita cukupkan. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan meneruskan tentang salat berjamaah, yaitu pada prakteknya. Jadi nanti minggu depan bagi laki-laki itu harus membawa peci dan bagi perempuan harus membawa mukena. Karena minggu depan kita akan mempraktekkan tentang salat berjamaah. Kemudian ada tugas nantinya yang akan kalian selesaikan di rumah, itu yaitu pada pilihan ganda di buku kelas 7. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Semua paham? Alhamdulillah. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.